Cerita manga ini sukses buat gua kena mental di awal tapi puas di akhir coy. Ya coy, di video kali ini gue bakal ngebahas full rangkuman manga Jinsei Gyakuten Wagesare dari awal sampai chapter terbaru ini. Oke, nggak usah pakai lama lagi, mari kita ke mangganya. Otaku no Jiraiga Haji Maruze. Ya, chapter dimulai dengan seorang siswa kelas 2 SMA bernama Eiji Aono yang terlihat sedang galau cuy. Ya, alasannya karena pacarnya yaitu Amanda Miyuki baru saja membatalkan janji karena ada kegiatan klub. Dan yang bikin si Eiji ini sedih karena hari ini seharusnya menjadi hari yang spesial cuy. Dimana selain hari ini adalah hari ulang tahun Eiji sekaligus anniversary 1 tahun sejak mereka berdua ini resmi berpacaran cuy. Tapi kini Eiji cuma bisa menatap kosong sambil nyembunyiin kekecewaan di balik senyuman pasrah. Sambil mengenang momen 1 tahun lalu ketika Eiji ngumpulin keberanian untuk menyatakan cinta ke teman masa kecilnya ini, yang gak lain adalah Amanda Miyuki. Namun meskipun sudah pacaran lama, hubungan mereka ini berjalan dengan lambat coy. Bahkan satu ciuman pun belum pernah terjadi gitu. Ya meskipun begitu, Eiji tetap menyimpan rasa kagum yang mendalam pada Miyuki. Gadis yang bukan hanya teman masa kecilnya, tapi juga adalah seorang idola sekolah. Sayangnya rasa kagum itu tak selalu terbalas dengan kedekatan. Miyuki terlihat seperti jauh, sibuk, dan hubungan mereka terasa hambar. Nah, hari itu seharusnya mereka merayakan ulang tahun Eiji dengan pergi ke bioskop bersama. Tapi karena semua rencana itu batal, si Eiji akhirnya mutusin tuh buat jalan-jalan sendiri sambil melewati kerumunan orang tanpa arah dan tujuan coy. Nah, singkat cerita, saat Eiji melihat bioskop, tanpa sadar si Eiji malah ngebayangin kalau dia lagi bermesraan bareng Miyuki di dalam bioskop itu cuy. Tapi dengan cepat dia mencoba menepis bayang-bayangan yang tidak pantas dari pikirannya itu. Tapi tanpa sadar langkah kakinya malah membawa Eiji ke tempat yang tidak terduga cuy. Sambil terkejut, Eiji melihat kalau ia dikelilingi oleh pasangan-pasangan yang tampak akrab, bergandengan tangan, bahkan merangkul dengan mesra gitu. Dan ya, dia berada di kawasan Love Hotel cuy. Nah, karena suasana di sekitarnya, ini yang bikin Eiji kembali membayangkan kalau dia dan Miyuki sedang bercocok tanam di hotel itu cuy. Nah, karena malu dengan pikirannya sendiri, si Eiji akhirnya mutusin tuh, mending gua pulang aja. Namun sebelum ia sempat langkah, suara familiar terdengar di telinganya. Dan waktu Eiji menoleh, wajahnya langsung menegang cuy. Yang berdiri di hadapannya adalah Miyuki yang bersama dengan pria lain. Nah, karena sama-sama terkejut, mereka berdua saling bertanya, kenapa kamu ada di sini? Dan tanpa pikir panjang, Eiji mencoba menarik Miyuki dengan kasar yang membuat Miyuki ini kesakitan. Menyadari itu, Eiji mencoba untuk meminta maaf. Tapi tiba-tiba pria di samping Miyuki dengan ekspresi dingin dan tanpa ampun langsung hantam muka Eiji sambil mengatakan, kalau kau mengganggu wanitaku. Nah, nggak sampai di situ, cowok itu juga mengejek kalau Eiji itu cuma seorang penguntit. Dan terlebih lagi ketika tangan Eiji yang berkeringat saat bergandengan tangan itu terasa menjijikan bagi Miyuki, kata pria itu. Kata-kata itu menusuk jantung Eiji seperti belati cuy. Dia cuma bisa terdiam dan tak bisa berkata-kata. Lalu selanjutnya dengan wajah puas, pria itu mengatakan kalau Miyuki yang memberitahukan semua itu padanya ketika mereka sedang tidur bersama. Waduh. Mendengar hal itu, si Eiji benar-benar syok parah dan cuma bisa terdiam sejak tadi. Lalu pertanyaan paling menentukan akhirnya keluar dari mulut pria itu cuy. Bagaimana Miyuki, kamu mau putus denganku atau pilih cowok ini? Kalau kau mau, kita bisa putus di sini. Lanjut si cowok dengan tatapan yang tajam. Sontak dengan perasaan panik, si Miyuki ini memohon keselingkuhannya itu agar tidak membuangnya. Ya sumpah gue emosi sama nih cewek cowok. Lalu untuk menyenangkan pria itu, Miyuki mengatakan kalau Eiji itu teman masa kecil penguntit dan juga pacar yang kasar. Ucapan Miyuki ini benar-benar membuat Eiji auto kena mental coy. Lalu pria itu meminta Miyuki untuk mengatakan sesuatu ke Eiji. Dan lalu Miyuki bersandar di samping pria itu sambil berkata, maaf Eiji, aku tak bisa bersamamu lagi. Dan juga jangan bicara padaku lagi di sekolah. Dan sejak hari itu kehidupan bahagia Eiji hancur berkeping-keping coy. Ya, setelah momen menyakitkan di mana si Miyuki ini selingkuh, Eiji pun akhirnya pulang ke rumah dengan wajah yang sedih cuy. Di sana dia disambut sama ibu dan kakaknya. Mereka menawari Eiji makanan yang akan tetapi langsung ditolak oleh Eiji. Dan
Eiji pun langsung bergegas menuju kamarnya. Ya, sejak saat itu Eiji lebih sering mengurung diri di kamar dan hanya menunggu waktu berlalu. Ya, sesekali ibunya nawarin makanan, tapi tetap ditolak oleh Eiji. Ditambah lagi, Eiji ini malah sering mengalami mimpi buruk cuy, dimana ia melihat Miyuki dan Kondo sedang bercocok tanam di depan matanya gitu. Dan mimpi itu membuat Eiji selalu takut untuk tidur. Nah, singkat cerita, saat Eiji ke sekolah, ia tanpa sengaja melihat Miyuki. Ya, sontak ini membuat Eiji teringat masa kecil mereka, dimana waktu itu dia janji untuk nikahin Miyuki. Dan Miyuki yang dengan senyum manisnya pun menerima janji itu. Ya, emang manis banget sih, tapi cuma sekedar ada di memori coy. Karena kenyataannya sekarang sudah berbeda. Lalu Miyuki pun melihat Eiji. Namun teman di samping Miyuki dengan tatapan sinis tiba-tiba berkata ke Miyuki kalau jangan mendekati pria kasar seperti Eiji lagi. Dan hal ini sontak membuat Eiji terkejut coy. Lalu di detik berikutnya teman Miyuki menarik Miyuki dan berkata ke Eiji, "Kalau kau masih mengikuti Miyuki dan kasar lagi, aku tidak akan memaafkanmu." Waduh. Nah, si Eiji yang mendengar itu pun cuma bisa tertunduk sambil mengiyakan ucapan teman Miyuki tadi cuy. Dan singkat cerita, ketika di rumah Eiji terkejut dengan email yang masuk ke ponselnya, yang dimana email itu berupa cacian dan makian ke Eiji cuy. Ya, hal itu sontak membuat Eiji kaget dan melempar ponselnya. Ya, bagaimana tidak, soalnya dia tak melakukan apa-apa, tapi berakhir menjadi korban bullying gitu. Dan keesokan harinya Eiji berusaha ke sekolah sambil berharap kalau hari-harinya bakal kembali seperti biasanya. Tapi sayangnya orang-orang di kelas malah terus ngatain dia coy. Mendengar semua hujatan itu, Eiji pun bilang kalau dia tak melakukan hal yang dituduhkan itu. Namun teman Miyuki tiba-tiba menggebrak mejanya sambil bilang kalau Miyuki nggak mungkin berbohong. Ditambah lagi, Kondo dari klub bola juga bilang begitu. Dan kalau dua sosok populer mengatakan hal yang sama, sudah pasti itu adalah kebenarannya. Dan Eiji lah penjahatnya. Ya, MC kita benar-benar dibuat terpojok di sini coy. Nah, Eiji yang mendengar itu pun cuma bisa terdiam karena tak ada lagi gunanya berbicara. Nah, lanjut saat jam istirahat, Eiji menenangkan diri dengan makan siang sendirian di atap sekolah. Dan tak lama kemudian, Eiji menerima pesan dari ketua klub yang mengatakan kalau Eiji tak perlu datang karena kegiatan klub hari ini telah dibatalkan. Namun meskipun begitu, Eiji tetap menuju ruang klub dengan harapan mau berbicara dengan ketua klubnya itu. Tapi saat di depan pintu, Eiji mendengar kalau dirinya sudah tak diinginkan lagi oleh anggota klubnya coy. Dan lebih parahnya lagi, semua naskah yang udah dia buat dengan sepenuh hati malah dibuang ke tong sampah. Ya, melihat hal itu, Eiji akhirnya tahu kalau tak ada lagi yang berpihak padanya. Tapi tiba-tiba Eiji teringat kalau mungkin ibu gurunya mau mendengarkannya. Tak pakai lama, ia bergegas menuju ke ruang guru. Namun sayangnya Eiji lagi-lagi dibuat kecewa coy, karena ternyata ibu gurunya lebih memihak si Miyuki Lonet ini. Nah, Eiji yang frustasi karena semua memihak Miyuki pun mutusin buat pergi. Dan ketika sampai di lokernya, dia mendapatkan surat ancaman yang mengatakan kalau kau berani melawan, aku akan menghancurkan toko keluargamu. Ya, Eiji yang tak bisa apa-apa pun cuma bisa diam dan berlari pulang ke rumahnya. Ya, level bullyingnya udah parah banget sih menurutku. Nah, sesampainya di rumah, ibu dan kakak Eiji mengkhawatirkan Eiji karena wajahnya terlihat pucat coy. Namun Eiji yang tak ingin menambah beban kakak dan ibunya cuma bisa tersenyum sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, di sisi lain ternyata si cewek babi Miyuki ini juga sedang bersedih coy. Ya, dia menyesal seandainya waktu itu dia memilih Eiji. Mungkin sekarang dia sudah putus dengan Kondo. Ya, Miyuki ini tak tega, setiap kali dia melihat pemulihan Eiji rasanya dia selalu ingin menangis. Nah, awal mula kenapa semua ini bisa terjadi itu ketika Miyuki curhat ke temannya tentang hubungannya sama Eiji yang gak ada kemajuan. Nah, dari situ temannya ini ngenalin Miyuki ke Kondo yang merupakan tim sepak bola. Dan disitulah Miyuki mulai membanding-bandingkan antara Eiji dan Kondo. Dimana dibandingkan Eiji, Kondo itu terlihat lebih tampan dan dewasa gitu. Ya, si Miyuki ini emang cewek babi sih. Dan hanya dengan sedikit gombalan maut Kondo, Miyuki yang polos itu auto kelapak-kelapak cuy. Hingga pada akhirnya Miyuki memberikan ciuman pertamanya yang seharusnya untuk Eiji.
Dan gak cuma itu cuy, Yuki ini bahkan memberikan keperawanannya ke Kondo. Ya tipikal cewek calon-calon lonet sini. Nah dari situ Kondo makin menjadi-jadi, sampai ngejelek-jelekin Eiji sambil bilang kalau Eiji itu bodoh karena tak mau menyentuh Miyuki. Dan ya meskipun Miyuki merasa bersalah ke Eiji, tapi pada akhirnya dia menyerah dan mutusin buat menikmati sensasi dari Mas Kondo ini coy. Nah setelah puas beberapa ronde, Kondo ngajakin Miyuki nongkrong, tapi ditolak oleh Miyuki karena hari itu adalah hari ulang tahun Eiji. Di situ Kondo membalas sambil mengatakan kalau Miyuki tak mau, maka dia akan mengajak wanita lain saja. Karena dia tahu kalau Miyuki ini sebenarnya masih mencintai Eiji dan mengajak Miyuki untuk mengakhiri hubungan mereka saja. Nah dari situlah momen awal dimana Miyuki berbohong ke Eiji kalau ada kegiatan klub di awal chapter kemarin coy. Lanjut ke waktu sekarang yang dimana Miyuki ini masih menyesali perbuatannya. Apalagi meskipun ia sudah memilih Kondo, Eiji masih memaafkannya dan tak membocorkan perselingkuhannya. Ya Eiji dan Miyuki ini telah bersama selama 10 tahun coy, dan tak diragukan lagi kalau si Miyuki benar-benar mencintai Eiji dan yakin kalau mereka akan menikah di masa depan. Tapi di sisi lain ada bagian dirinya juga yang ingin mencoba hubungan dengan pria lain gitu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Miyuki cuma bisa menyesal kenapa dia tak berani jujur ke semua orang, hanya karena takut kehilangan segalanya dan malah mengorbankan si Eiji. Ya balik lagi ke Eiji yang masih mendapatkan bullying yang makin brutal di sekolahnya coy. Dan saat dia masuk ke kelasnya, di papan tulis terpampang foto Eiji dan bahkan alamat toko keluarganya. Ya mereka sampai bawa-bawa nama toko keluarganya coy. Nah Eiji yang frustasi cuma bisa kabur dari kelasnya, tapi sialnya dia malah bertemu dengan Kondo coy. Eiji yang dengan wajah tertekan bertanya ke Kondo, kenapa kau berbohong seperti itu? Lalu dengan entengnya Kondo ini malah menjawab, karena semua ini menyenangkan melihat dimana kau yang pacarnya kurebut lalu terfitnah. Tak sampai di situ, Kondo melanjutkan lagi, kalau ini semua adalah salahmu karena kau berani coba-coba berpacaran dengan wanita cantik seperti Miyuki. Dan pilihanmu hanya ada dua, yaitu berhenti sekolah atau pindah sekolah. Ya intinya aku sangat suka melihatmu tersiksa. Nah Eiji yang mendengar itu pun sontak langsung shock dan akhirnya pingsan coy. Lanjut saat di ruang UKS, Eiji ini cuma bisa termenung. Ya tak ada seorang pun yang mau menolongnya karena semuanya lebih percaya dengan kata-kata Miyuki. Apalagi dia juga tak bisa bilang ke kakak ataupun ibunya. Ya dia benar-benar telah dikhianati oleh teman masa kecilnya coy. Nah tak berselang lama Eiji mendapatkan pesan dari ketua klub kalau dia telah resmi dikeluarkan dari klub coy. Dan ya Eiji yang terus-menerus menerima cobaan bertubi-tubi itu akhirnya cuma bisa menangisi nasib yang dia alami. Ya kalau gua udah nggak kuat sih ini mak. Lanjut setelah keluar UKS, Eiji memutuskan untuk pergi ke atap sekolah demi menenangkan diri sambil menguatkan hatinya untuk bersabar. Akan tetapi suara cacian dan magian orang-orang kembali terus menggema di kepalanya coy. Dan pada akhirnya karena saking depresinya, Eiji ini memutusin untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap sekolah. Nah ketika Eiji hendak melakukan aksinya, ternyata di sana dia bertemu dengan seorang gadis cantik berambut pirang coy, yang nantinya akan merubah takdirnya. Nah di atap sekolah, cewek blonde ini nanya ke Eiji coy, kamu siapa? Lalu si Eiji pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Aono Eiji dan dia lagi bolos pelajaran sampai akhirnya berakhir di sini. Ya tentu saja dia nggak ngungkapin niat aslinya gitu cuy, kalau dia mau masuk isekai lewat jalur atap sekolah gitu. Nah di sini kita diperkenalkan lah cuy, kalau nama cewek ini adalah Ichijo Ai. Dia ini adalah murid baru yang dikenal jenius dan dapat peringkat pertama waktu ujian masuk. Terus ditambah lagi dengan mukanya yang kawaii ini ya, ini bikin dia langsung menjadi idola sekolah cuy. Nah Ai ini pun ngomong gitu cuy, kenapa si Eiji muncul di waktu begini. Dan ya ini bikin Eiji sadar gitu kalau Ai pasti udah dengar gosip tentang dia, dan nyuruh Ai mendingan pergi saja karena si Eiji mau tetap di sini sampai jam istirahat gitu. Tapi yang bikin Eiji kaget, Ai ini malah nolak dengan tegas cuy, sambil bilang ini adalah tempatku, jadi silahkan senpai cari tempat yang lain. Nah Eiji yang bingung ini akhirnya nyoba nakutin dia nih cuy, kalau Ai ini pastinya tahu kan soal rumor tentang dia gitu. Dan dijawab dah tuh sama Ai kalau itu cuma sekedar rumor, jadi dia tidak percaya. Ya jawaban itu tentunya membuat si Eiji ini terkejut cuy, karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak langsung menghakiminya.
Nah terus Ai ini ngelanjutin cuy, kalau orang-orang di sekolah ini terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mereka tidak tahu kebenarannya tapi sudah menghancurkan hidup orang lain, dan itu sangatlah jahat. Ya Eji yang dengar itu auto tersentuh lah dan bilang terima kasih dengan tulus, karena untuk pertama kalinya ada orang yang percaya sama dia gitu. Nah nggak lama nih ya, kemudian hujan tiba-tiba turun cuy, dan si Eji ngajakin Ai buat masuk berteduh gitu. Tapi malah ditolak dengan dingin sama Ai cuy, dan nyuruh si Eji buat ninggalin dia sendirian. Ya tentunya si Eji tetap ngebujuk dong, tapi Ai ngotot sambil teriak ke Eji buat ninggalin dia sendirian karena dia pengen mati cuy. Nah Eji yang terkejut karena menyadari kalau Ai ini juga punya niat yang sama dengan dia, dengan sigap langsung berlari dan menghentikan aksinya si Ai ini. Dan karena lagi hujan ya, Ai malah kepleset dan jatuh barengan dengan Eji di kawat pembatas atap sekolah. Ya kalau nggak ada pagar kawat ini mereka auto ke isekai sih. Sambil menangis Ai ini nanya gitu cuy, kenapa Eji malah menolongnya? Dan sambil berteriak Eji bilang kalau menolong orang itu tidak butuh alasan, yang bikin si Ai ini auto terkejut. Terus Eji nambahin lagi cuy, kalau memang kamu ingin mengakhiri hidupmu, setidaknya temani aku hari ini. Ayo berkencan denganku dan mari kita bolos bersama. Nah Ai yang dengar perkataan Eji tadi itu pun pastinya auto terkejut lah kan, dan bilang apakah Eji ini ngerti situasi sekarang gitu. Tentunya ini bukan situasi yang benar kalau mau nembak cewek sih. Tapi Eji jawab ya mau gimana lagi, aku kesini sebenarnya punya niat yang sama denganmu, tapi berakhir malah menyelamatkanmu. Dan Ai yang dengar itu akhirnya tersenyum sambil menangis cuy. Dan untuk pertama kalinya mereka berdua merasa lega meskipun sedang basah kuyup. Nah karena hujan makin deras mereka akhirnya turun dari atap cuy, dan Eji ngasih sapu tangan ke Ai buat ngeringin bajunya. Dan di sini diam-diam Eji ngelirik Ai gitu, dan bisalah kita lihat dua buah surga milik Ai yang beneran wow gitu. Tapi karena si Ai ini sadar asetnya dilihatin, dia auto nantep Eji tajam dan ngagoda Eji kalau ini adalah pelecehan yang ya bikin si Eji ini salah tingkah dan auto malingin mukanya cuy. Nah untuk mengalihkan suasana Ai ini nanya cuy, Eji mau ngajak dia bolos kemana? Dan sambil tersenyum bangga Eji ngomong tuh, kalau dia nggak ada rencana cuy, dan tadi itu cuma spontan karena panik gitu. Ya itu bikin Ai jadi tertawa cuy, dan bikin Eji mikir kalau ternyata Ai ini juga bisa tertawa seperti itu. Dan ternyata nih ya, sebelum-sebelumnya itu banyak cowok yang nembak Ai ini cuy, tapi semuanya ditolak dengan dingin gitu. Sampai pada akhirnya nggak ada lagi yang berani nembak si Ai ini. Dan karena itu Eji pikir kalau ajakannya itu bakal ditolak mentah-mentah, tapi ternyata malah diterima. Nah singkat cerita Eji ini nawarin onigiri ke Ai, dan waktu Ai makan dia langsung terkejut dan bilang ternyata semua orang makan makanan seenak ini. Ya biasalah, Ai ini kan orang kaya cuy, jadi dia nggak pernah makan onigiri gitu. Terus sambil senyum Eji bilang kalau di luar sana masih banyak makanan yang enak, dan sayang banget kalau mati sebelum nyobain semuanya. Ya kata-kata itu bikin Ai terdiam, lalu pelan-pelan tersenyum dan bilang kalau dia penasaran dengan makanan enak yang Eji bilang. Mendengar itu tanpa basa-basi Eji malah ngajakin Ai buat ke rumahnya gitu cuy, yang bikin muka si Ai ini auto merah. Ya sekedar informasi, kalau di Jepang itu waktu kita ngajakin lawan jenis ke rumah itu artinya bakalan bercocok tanam sih cuy. Tapi karena polosnya Eji dia nggak kepikiran sampai di sana. Nah singkat cerita, waktu mau keluar dari sekolah Eji nyusun rencana buat lewat pintu samping yang otomatis ngunci dari luar. Dan ini bikin Ai auto melongo cuy, kok bisa Eji tahu trik kabur kayak gini? Dan sambil nyengir Eji ngomong kalau murid teladan seperti Ai mana ngerti cara kabur seperti ini. Terus Eji megangin tangan Ai cuy, biasalah nyari-nyari kesempatan gitu. Tapi ya karena Eji ini polos banget, dia auto malu sendiri cuy, dan bikin si Ai ini terheran-heran gitu. Lalu Eji nanya ini, apa si Ai ini nggak masalah pegangan tangan sama orang yang baru dia kenal gitu. Dan Ai bilang kalau itu pertama kalinya dia pegang tangan cowok, jadi tolong pelan-pelan gitu cuy. Ya coba ini kayak adegan malam pertama anjir. Ya tentunya Eji ini dibikin makin malu gitu. Tapi ya dia mutusin buat fokus untuk kabur dulu dari sekolah gitu. Dan dari kejauhan ada suara guru yang neriakin mereka cuy. Tapi Eji dan Ai udah nggak nengok lagi dan fokus berlari ke depan, seakan-akan meninggalkan masa lalu yang kelam dan mulai melangkah ke kehidupan yang baru.
Di sepanjang jalan si Ai ini merasa bingung ke dirinya sendiri cuy, karena dia ini mau bolos bersama dengan pria yang baru saja dia temui. Dan yang paling aneh itu, kok bisa dia merasa begitu nyaman berada di dekat si Eiji ini cuy. Padahal nih ya, si Ai ini udah muak gitu cuy sama kata-kata manis dari cowok-cowok yang udah nembak dia. Tapi entah kenapa Ai ini merasa kalau si Eiji ini berbeda. Dan mungkin kalau bersama Eiji dia bisa menjadi dirinya sendiri cuy. Nah sementara itu kita pindah dulu ke sudut pandang dari si Kondo cuy, yang ngerasa kalau dia adalah pria yang menjadi pusat dari dunia atau seorang MC lah gitu. Nah sejak kecil Kondo itu sudah hidup dalam kemewahan karena status ayahnya yang merupakan seorang pejabat. Ditambah lagi penampilannya yang menarik dan pengaruh keluarganya itu bikin hidupnya terasa sempurna di mata banyak orang cuy. Dan tentunya karena kepopulerannya itu, si Kondo ini udah mulai pacaran sejak kelas 3 SD dan bahkan belum pernah jomblo sampai sekarang pak. Bukan main sih ya, gue kelas gitu masih mikirin gundu anjir. Ya lanjut, dan ketika di SMP ada seorang otaku yang pacaran sama cewek tercantik di sekolahnya itu cuy. Ditambah lagi mereka itu teman masa kecil yang masih polos-polosnya gitu. Dan yakin kalau mereka akan menikah di masa depan gitu. Ya mirip lah sama kasusnya si Eiji dan Miyuki itu cuy. Nah melihat polosnya mereka, akhirnya si Kondo ini kayak ngerasa tertantang buat ngerusak hubungan mereka gitu cuy. Dan gak butuh waktu lama, si cewek pun auto kepincut sama si Kondo ini cuy. Dan bahkan si cewek itu mulai menjelekkan pacarnya yang seorang otaku. Dan karena Kondo ngerasa seru nih ya, dia ngerekam omongan si cewek tadi cuy, terus dikasih tahu ke pacarnya yang otaku itu. Dan ya lu lihat sendiri dah ekspresi dari si cowok cuy. Nah momen ini bikin si Kondo benar-benar ngerasa puas gitu cuy. Baginya momen itu menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dan sejak saat itu Kondo akhirnya punya hobi buat ngerebut pacar orang. Parah anjir. Selain itu cewek yang jatuh dalam perangkapnya itu akhirnya jadi malas belajar dan sibuk mempercantik dirinya cuy. Ditambah lagi dia mulai dijauhi teman-temannya. Tapi ya karena si cewek ini goblok ya, dia nggak peduli dengan semua itu. Sampai pada akhirnya Kondo mutusin dia dengan alasan nggak suka sama cewek gampangan. Ya mampus anjir. Dan bahkan akhirnya si cewek idola itu berakhir tragis cuy, dan nggak mau masuk sekolah lagi. Momen itu bikin si Kondo ini benar-benar merasa puas gitu cuy, karena berhasil menghancurkan hidup keduanya. Dan sekarang adalah giliran untuk Miyuki dan Eiji. Jadi ya sebenarnya setelah kejadian Miyuki kepergok selingkuh oleh Eiji, Miyuki sebenarnya disiksa oleh Kondo sendiri cuy. Dan setelah itu si Kondo mulai nyebarin rumor kalau luka Miyuki itu karena dipukuli sama Eiji gitu. Dan malah diiyakan juga sama si Miyuki. Sampai akhirnya muncullah tuduhan kalau Eiji itu cowok yang kasar cuy. Padahal ini semua adalah rencana Kondo buat ngehancurin Eiji dan si Miyuki. Ya kata gua sih si Miyuki ini beneran goblok jir. Nah lanjut kita ke Miyuki yang sedang gelisah karena Eiji tak kembali ke kelas sejak tadi pagi. Dan khawatir jangan-jangan Eiji akan berhenti sekolah karena dirinya gitu. Ya dia nggak nyangka sih cuy kalau ternyata Kondo bakal nyebarin rumor seperti itu. Dan karena saking takutnya, Miyuki ini sampai bergumam dalam hati kalau semua ini bukan salahnya cuy. Ya di momen ini gue beneran emosi anjir. Nah di tengah kegelisahan Miyuki itu tiba-tiba dia melihat sosok Eiji yang bikin dia jadi ceria lagi cuy. Tapi tiba-tiba dia melihat kalau di belakang Eiji ada wanita lain yang sedang berpegangan tangan dengan Eiji. Dan sontak itu bikin si Miyuki auto membatu cuy. Dan ekspresinya seketika berubah sambil bilang siapa pelakor itu. Ya si Miyuki ini nggak sadar diri anjir. Tapi di sini gue puas banget sih. Lalu di sisi lain wali kelas Eiji yaitu Takayanagi Sensei juga melihat Eiji yang sedang bolos dari balik jendela kelasnya dan bersyukur karena Eiji tak apa-apa gitu. Dan selanjutnya Takayanagi Sensei mulai mengabsen mereka satu persatu sampai akhirnya giliran Aono Eiji cuy. Lalu Takayanagi Sensei melirik ke meja Eiji yang masih ada bekas tulisan-tulisan kasar yang berupa umpatan ke Eiji. Dan dia nanya ke murid-muridnya apa ada yang tahu Eiji kemana. Lalu salah satu siswa bilang kalau Eiji sedang sakit dan berada di UKS. Nah mendengar itu Takayanagi Sensei mengerti dan bilang kalau dia akan menemui Eiji. Tapi tak lama kemudian ia didatangi sama guru UKS yaitu Mitsui Sensei dan ngomong kalau Eiji menghilang dan belum pernah kembali cuy. Selain itu Mitsui Sensei juga bilang kalau sedari tadi Eiji juga bersikap aneh dan beralasan kalau dia cuma sedang tak enak badan cuy. Ya di sini Takayanagi Sensei sebenarnya udah curiga sejak awal gitu. Apalagi waktu dia ngelihat Eiji kabur dari sekolah. Dan dia jadi makin yakin setelah ngelihat coretan di meja Eiji.
Nah, karena tahu ini udah keterlaluan, Takayanagi Sensei mutusin buat bicara dengan wakil kepala sekolahnya sambil menunggu kepala sekolah selesai upacara pembukaan. Nah, di dalam kelas Takayanagi Sensei dengan wajah tegasnya ngasih tahu ke siswanya kalau yang terjadi pada meja Eiji itu sudah termasuk perusakan properti. Dan dari tulisan itu dia udah bisa nebak gitu apa yang sedang terjadi. Dan itu sudah termasuk tindakan kriminal, tegas Takayanagi Sensei sambil ngelirik Miyuki yang ketakutan cuy. Dan Takayanagi Sensei langsung jelasin kalau entah itu iseng ataupun Eiji yang salah, tapi menulis tuduhan, cacian, dan ancaman di meja seseorang itu tidak bisa dimaafkan. Dan ini bukan lagi keisengan anak-anak, melainkan sebuah tindakan kejahatan gitu. Ya, lu bisa lihat lah ekspresi marah dari Takayanagi Sensei ini cuy. Gua bener-bener respect sih. Selanjutnya kita diperlihatkan para guru termasuk Takayanagi Sensei dan kepala sekolah yang sedang berdiskusi perihal Eiji di ruang rapat cuy. Ya, di sini kelihatan kalau para guru terlihat cemas gitu cuy. Dan selanjutnya kita dilihatin juga kalau kepala sekolahnya ini tanpa basa-basi langsung menundukkan kepalanya gitu cuy. Dan dengan tulus ngucapin terima kasih ke Takayanagi Sensei. Ya, alasannya karena sudah melaporkan masalah pembulian Eiji gitu. Ya, yang intinya di sini kepala sekolah dan para guru itu sadar kalau pembulian ke siswa itu bukan masalah yang sepele dan harus segera dihentikan gitu. Dan bahkan karena saking khawatirnya, salah satu guru sampai ngehubungin ibu Eiji buat mastiin kalau apakah si Eiji ini sudah sampai dan baik-baik saja gitu cuy. Ya, di sini si guru nggak ngelaporin kalau Eiji itu lagi bolos sekolah karena dibully cuy. Dan setelah mastiin Eiji baik-baik saja, kepala sekolah dengan suara tegas bilang ke para guru kalau keselamatan Eiji harus menjadi prioritas yang utama untuk saat ini. Karena kalau sampai Eiji mutusin buat berhenti atau keluar dari sekolah, maka usaha mereka untuk menjaga dan mendidik siswanya akan sia-sia cuy. Ya, di sini gue bener-bener respect banget sih sama guru-gurunya. Sementara itu di sisi lain teman-teman Kondo dengan panik melapor ke Kondo kalau mereka mencoret-coret meja Eiji. Dan sekarang Takayanagi Sensei mulai menyelidiki siapa pelaku pembuli Eiji cuy. Dan Kondo yang mendengar itu cuma santai dan mikir kalau itu bukan masalah besar gitu. Karena ya ayahnya pasti bisa ngatasin kalau dia nanti kena masalah. Ya biasalah, anak pejabat emang beda sih ya. Dan karena kedua temannya tadi terus dicuekin sama si Kondo, mereka pun ngebujuk gitu cuy dan bilang jangan bersikap dingin begitu karena semua yang kami lakukan terhadap Eiji itu demi membantumu. Ya, singkatnya mereka ini penjilat Kondo sih. Tapi di sini Kondo mandang mereka dengan muka datarnya cuy, dan dengan nada dingin dia menjawab, kapan aku pernah minta tolong ke kalian? Ya, hal itu bikin dua penjilat ini jadi shock gitu cuy. Dan Kondo ngelanjutin kalau dia itu cuma curhat doang, tapi mereka malah salah paham dan menyebarkannya. Ditambah lagi mereka sampai merusak properti sekolah gitu. Ya intinya di sini si Kondo ini kayak lagi mutar balikan fakta gitu cuy. Dan lanjut Kondo ngasih saran ke mereka cuy untuk pura-pura tidak tahu apa-apa gitu, karena buktinya juga belum ditemukan. Dan kalau mereka tak menuruti sarannya, dapat dipastikan mereka berdua bakalan hancur. Nah, di sisi lain Eiji telah sampai ke rumahnya cuy dan disambut dengan ceria oleh ibunya. Di sini Eiji beralasan ke ibunya kalau dia sedang tidak enak badan cuy, makanya dia pulang lebih awal. Selain itu dia juga bertemu adik kelas di perjalanan dan mutusin buat ngajak dia makan siang gitu. Dan ibunya cuma tersenyum jahil dan bilang kalau dia akan segera menyiapkan makan siang untuk Eiji dan adik kelasnya itu cuy. Ya, karena sudah diperbolehkan, Eiji pun manggil Ai yang sedari tadi bersembunyi di depan pintu. Dan perlahan Ai masuk ke rumah Eiji cuy. Sambil malu-malu dia memperkenalkan dirinya, yang seketika bikin ibu dan kakak Eiji auto mematung karena kecantikan si Ai ini. Bahkan ibu Eiji bergumam cuy kalau dia nggak nyangka Eiji membawa wanita secantik ini ke rumah. Ya, singkatnya di sini Ai benar-benar diterima dan disambut hangat gitu cuy sama keluarga Eiji. Oh ya, gue ingetin kembali kalau rumah Eiji ini sebuah restoran ya cuy. Jadi alasan Eiji ngajak Ai ke rumahnya itu karena di sana tersedia banyak jenis makanan gitu. Ya, lanjut di sini mata Ai berbinar cuy melihat daftar makanan yang ada di papan menu, dan Eiji rekomendasiin menu andalan keluarga mereka yaitu nasi kari.
Dan setelah memesan, Eiji kembali ke ruangan mereka sambil basa-basi. Dia ngomong ke Ai, "Maaf karena ruangannya sempit, karena ini adalah ruang istirahat kakak dan ibuku." Lalu Ai jawab kalau ruangan ini jauh lebih baik dibandingkan apartemen miliknya coy. Selain itu di sini suasananya terasa hangat dan rukun gitu. Ya singkatnya tak berselang lama Ibu Eiji datang sambil membawakan nasi garingnya dan nawarin Ai kalau setelah makan dia boleh minta kopi atau teh coy. Dan Ai ngejawab kalau dia mau teh karena dia suka dengan teh hitam gitu. Ya, dan itu membuat Ibu Ai makin senang coy karena tahu kesukaan calon menantunya ini. Dan akhirnya setelah Ibu Eiji pergi, Eiji dan Ai pun lanjut makan bersama coy. Nah, di sini ia menyantap makanannya dengan lahap gitu, sementara Eiji berpikir kalau betapa anehnya ini. Padahal tadi dia baru saja ingin bundir gitu. Sekarang dia dengan bahagia makan bersama gadis tercantik di sekolahnya. Nah di sini Ai ngomong cuy kalau semua makanannya itu terasa lezat. Terlebih lagi sup tonkatsu ini. Dan Eiji dengan bangga menjawab cuy kalau resep itu dibuat oleh almarhum ayahnya gitu. Dan itu membuat dia bangga dengan ayahnya. Mendengar itu Ai pun ngomong cuy kalau ayah Eiji itu pasti adalah pria yang baik. Dan dia merasa senang bisa menikmati sup selezat ini. Ya itu benar-benar membuat Eiji senang coy. Sampai tiba-tiba Ai bertanya hal yang membuat suasananya berubah coy. Apakah boleh aku tetap hidup? Ya selama ini aku terus-menerus merasa tertekan. Sampai akhirnya aku memantapkan hati untuk mengakhiri hidupku. Akan tetapi kau datang dan menyelamatkanku tanpa memperdulikan nyawamu sendiri. Bahkan aku bisa merasakan makanan seenak ini. Dan sekarang rasanya aku mulai merasa goyah, kata Ai sambil meneteskan air matanya coy. Lalu dengan serius Eiji menjawab, "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Bahkan mungkin perkataanku ini bisa menyinggungmu. Akan tetapi dengan adanya dirimu di sana aku jadi terselamatkan. Karena aku sungguh berharap kau tetap melanjutkan hidupmu." Ya itu membuat Ai menangis jadi-jadinya karena terharu cuy. Dan Eiji yang melihat gadis yang selalu tegar ini menangis, dia merasa seolah baru saja melihat wujud sebenarnya dari sosok Ichijo Ai. Ya singkat cerita setelah Ai merasa tenang, tak lama kemudian Ibu Eiji datang sambil membawakan segelas teh hitam cuy. Dan waktu Ai nyoba, dia auto terkejut karena teh itu sangat enak gitu. Dan tentunya itu bikin Ibu Eiji merasa senang cuy. Ya singkatnya di sini mereka itu terus ngobrol dan jadi lebih akrab gitu. Nah setelah momen hangat barusan, Ai pun izin buat pulang cuy. Dan Eiji langsung nawarin diri buat nganter Ai sampai ke stasiun. Akan tetapi hal itu malah ditolak oleh Ai cuy dengan alasan kalau Eiji terlalu baik, nanti dia mudah merasa kesepian ketika tak ada Eiji lagi gitu. Ya selain itu Ai nambahin lagi cuy kalau Eiji tak perlu khawatir karena setelah bertemu Eiji dia akhirnya punya alasan lagi untuk tetap hidup. Ya Eiji pun akhirnya cuma bisa tersenyum lembut cuy. Lalu sambil berjalan keluar Ai nanya ke Eiji apakah kita sudah berteman. Dan tanpa ragu Eiji menjawab kalau itu sudah pasti cuy. Ya mendengar itu Ai merasa senang sambil ngomong kalau begitu mulai sekarang tolong jaga aku ya. Anjir sumpah ini manis banget sih cuy. Nah saat di perjalanan Ai merasa kalau 2 jam yang dia habiskan bersama Eiji tadi adalah momen paling menyenangkan dalam hidupnya gitu. Tapi meskipun menyenangkan, Ai ini juga merasa sedikit sedih cuy. Karena untuk saat ini, dia dan Eiji hanya sebatas teman gitu. Ya kelihatan lah kalau si Ai ini sudah jatuh cinta ke Eiji cuy. Dan tak lama kemudian, pelayan Ai pun datang menjemput Ai gitu. Ya dari sini kita bisa lihat lah kalau si Ai ini bukanlah orang biasa cuy. Nah di sisi lain setelah Ai pergi, tiba-tiba tubuh Eiji merasa merinding dan tak mau berhenti gemetaran gitu. Di sini dia mulai mengingat kembali perlakuan siswa lain terhadapnya cuy. Dan hanya ketika bersama Ai saja dia baru bisa melupakan semua penderitaan ini. Nah tak lama kemudian si Eiji ini dapat sebuah pesan cuy. Dan pas dilihat ternyata dari teman masa kecilnya juga, yaitu Imai Satoshi. Nah si Satoshi ini nanyain kondisi Eiji gitu cuy. Dan ngajakin Eiji buat ketemuan di restoran tempat biasa mereka selalu bertemu gitu.
Ya, di sini Eiji berpikir kalau meskipun Satoshi tak tahu tentang masalah dirinya, tapi diperlakukan seperti biasa di tengah orang-orang yang jahat kepadanya itu sudah membuat dia merasa bahagia cuy. Ya, singkat cerita, Eiji dan Satoshi akhirnya bertemu cuy. Dan Eiji ngomong kalau Satoshi datang lebih cepat. Dan dengan serius Satoshi menjawab kalau itu tentu saja karena temannya sedang dalam masalah besar gitu. Ya, mendengar itu Eiji merasa terkejut cuy, karena rupanya Satoshi sudah tahu tentang masalahnya. Tapi tiba-tiba Satoshi malah minta maaf cuy, karena dia sama sekali tak sadar kalau teman baiknya dalam masalah gitu. Ya, dia ini tipikal orang yang jarang menggunakan sosmed gitu cuy. Selain itu kelas mereka berbeda, dan akhir-akhir ini dia sibuk dengan ekskul memanahnya cuy. Jadi dia cuma bisa meminta maaf ke Eiji gitu, karena tak berada di sampingnya. Ya, mendengar hal itu, sambil menahan tangis, Eiji nanya cuy, kenapa kamu percaya padaku? Dan langsung dijawab sama Satoshi kalau rumor itu sudah pasti hoax gitu, karena dia tahu betul kalau Eiji bukan orang yang suka make kekerasan gitu. Apalagi korbannya adalah Miyuki. Satoshi yakin banget kalau itu adalah kesalahpahaman cuy. Lanjut, Satoshi cerita kalau Takayanagi Sensei juga mengkhawatirkan Eiji gitu, yang bikin si Eiji ini auto terkejut cuy. Ya, Satoshi cerita kalau setelah dia mendengar rumor itu, dia mati-matian mencari Eiji dan dapat info kalau Eiji pulang duluan gitu. Setelah itu dia pun nanyain ke Takayanagi Sensei tentang perihal Eiji cuy. Dan kalau Takayanagi Sensei menyembunyikan kasus ini, Satoshi berencana untuk memukulnya cuy. Tapi detik berikutnya Takayanagi Sensei malah meminta bantuannya cuy. Dia bilang kalau Satoshi punya informasi kejadian Aono, tolong untuk memberitahu dia gitu, karena dia juga baru tahu kejadiannya pagi ini cuy. Ya, akhirnya mereka saling bertukar informasi gitu cuy. Dan Satoshi ngomong kalau Eiji bukanlah orang yang seperti itu. Ya, mendengar itu Takayanagi Sensei mengangguk dan minta Satoshi buat memberitahu pesannya ke Eiji cuy, kalau dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, dan tolong untuk percaya kepadanya gitu. Ya, mendengar itu Eiji pun akhirnya tak bisa lagi menahan air matanya cuy, karena ternyata masih ada orang yang percaya kepadanya. Nah, lanjut kita kembali ke beberapa saat yang lalu dari sudut pandang Miyuki, si cewek lonet ini cuy. Ya, di sini terlihat sosok Miyuki yang berlari ke rumah Eiji dengan tujuan untuk meminta maaf ke Eiji. Dan saat di depan tokonya, dia kembali membayangkan senyuman dari mantan pacarnya ini, sambil berbicara dalam hati kalau dia harus mendapatkan Eiji kembali demi masa depan bahagia mereka. Sumpah ini lucu banget sih cuy. Padahal yang ngerusak hubungan mereka itu kan dia sendiri gitu. Ya, lanjut. Tapi sebelum masuk, tiba-tiba terlihat Eiji dan Ai yang keluar bersamaan cuy, yang sontak membuat Miyuki bersembunyi. Dan di detik berikutnya dia terkejut gitu cuy, karena yang bersama Eiji adalah Ichijo Ai yang merupakan idola sekolah gitu. Dan saat melihat muka Ai yang tersipu, dia langsung sadar cuy kalau Ai ini sedang jatuh cinta. Ya, Miyuki nggak terima gitu cuy, karena yang seharusnya tahu daya tarik Eiji cuma dia gitu. Dan kenapa dari semua orang harus Ichijo Ai yang sadar? Nah, menyadari itu Miyuki pun mutusin buat bergerak cepat sebelum Eiji direbut oleh Ai cuy. Namun di detik berikutnya ibu Eiji menemukan Miyuki. "Kenapa kamu sembunyi di situ?" kata ibu Eiji dengan tatapan kosong cuy. Ya, ini sontak bikin si Miyuki gemetaran cuy, sambil mikir jangan-jangan Eiji sudah cerita ke ibunya. Sambil berusaha tenang, Miyuki nanyain Eiji cuy. Tapi dengan cepat ibu Eiji menjawab kalau Eiji ada di dalam dan ada urusan apa Miyuki kesini. Dan waktu Miyuki mau ngejawab, ibu Eiji langsung memotongnya cuy dan bilang seharusnya dia sudah tak perlu akrab lagi dengan keluarga Miyuki. Ya, sontak Miyuki ini nanyain maksudnya cuy. Dan ibu Eiji dengan datar ngomong kalau coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Terus ibu Eiji ngelanjutin cuy kalau sebenarnya dia sudah tahu lebih dulu daripada Eiji kalau Miyuki ini selingkuh. Karena waktu di mall dia tanpa sengaja melihat Miyuki jalan bareng pria lain gitu. Dan karena mereka belum menikah dan masih remaja, tentunya itu adalah hal yang biasa bagi ibu Eiji. Dan ibu Eiji mikir kalau Miyuki dan Eiji itu putus secara damai gitu. Tapi ketika hari ulang tahun Eiji, dia melihat Eiji pulang dengan perasaan sedih. Dan disitulah ibu Eiji langsung sadar cuy kalau anaknya sudah diselingkuhin gitu. Nah, si Miyuki sambil tergagap nyoba jelasin, tapi malah ditolak oleh ibu Eiji cuy, dan bilang aku tak ingin membencimu lebih dari ini.
Jadi berhentilah untuk membuat alasan. Ya tentunya setelah mendengar itu, Miyuki sambil ketakutan cuma bisa meminta maaf cuy. Tapi nih ya, bahkan permintaan maaf Miyuki pun ditolak cuy. Dan karena mengingat Eiji dan Ai yang sudah bersama 10 tahun, ibunya pun mutusin ngasih nasihat terakhir cuy. Ya cinta itu memang bebas, tapi bukan berarti kamu bebas untuk menginjak-injak perasaan orang lain. Ya walaupun mungkin bagimu itu bukanlah kejahatan, tapi bagiku itu adalah dosa yang lebih besar dari kejahatan apapun. Oleh karena itu, mulai sekarang lakukan sesuatu secara bermoral, kata Ibu Eiji cuy. Tapi meski begitu, Miyuki tetap ngotot dan bilang setidaknya bisakah dia bertemu dengan Eiji sebentar. Dan ya, lagi dan lagi dia ditolak oleh Ibu Eiji cuy. Dengan ekspresi marahnya, dia menjawab kalau dia tak akan pernah sudi gitu. Ya, ibu manapun pasti akan membenci wanita murahan yang menginjak-injak perasaan putranya. Nah mendengar itu Miyuki Lonet ini pun seketika dibuat down gitu cuy. Ya sumpah gue beneran post banget di sini cuy. Tak sampai di situ Ibu Eiji terus ngelanjutin cuy. Kalau jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi, dan kau tak pantas untuk putraku. Ya akhirnya Miyuki cuma bisa kembali mengingat betapa ramahnya hubungan dia dengan keluarga Eiji di masa lalu. Dan sekarang hubungan mereka itu benar-benar telah hancur. Dan ya si Miyuki ini cuma bisa menangis cuy. Nah lalu kemudian Ibu Eiji menyuruh Miyuki untuk segera menyingkir karena mengganggu restoran mereka cuy. Dan sambil berjalan masuk, Ibu Eiji ngucapin selamat tinggal ke Miyuki. Ya si Miyuki yang lagi nangis itu pun akhirnya sadar cuy kalau semuanya tak bisa kembali seperti awal lagi. Dan akhirnya dia cuma bisa berjalan pulang ke rumahnya dalam keadaan down banget gitu cuy. Nah pas nyampe di rumahnya nih ya, Ibu Miyuki ngomong kalau tumben hari ini Miyuki pulang lebih awal gitu. Dan si Miyuki ini balas kalau itu karena Eiji lagi sakit cuy. Ya mendengar itu Ibu Miyuki dengan senang ngomong kalau ternyata Miyuki dan Eiji ini masih mesra seperti biasanya. Dan selain itu dia juga bersyukur cuy karena masa muda anaknya ini benar-benar indah. Ya karena impian si Miyuki dari kecil itu adalah untuk menjadi istri Eiji. Dan ibunya ini mikir kalau impian itu udah mulai terwujud gitu. Ya sumpah gua nggak kebayang segimana ibunya nanti pas tahu kelakuan Miyuki ini. Nah setelah dengar omongan ibunya itu kelihatan kalau raut mukanya Miyuki itu shock parah cuy. Tapi detik berikutnya dia auto pura-pura kesel gitu dan langsung menuju ke kamarnya dengan alasan pengen belajar cuy. Ya lanjut, saat di kamarnya si Miyuki ini cuma bisa menangisi kebodohannya cuy. Karena dia nggak cuma mengkhianati Eiji dan keluarganya, tapi juga dia sudah mengkhianati ibunya sendiri cuy. Bahkan nih ya, si Miyuki ini nyampe terus-terusan nyalahin dirinya sendiri gitu cuy. Dan mikir kalau Eiji pasti jauh lebih menderita. Dan ya pastinya dia sadar cuy kalau dia itu sudah tak mungkin bisa lagi untuk dimaafkan. Dan di momen selanjutnya Miyuki ngambil selembar foto. Dan si Miyuki ini berniat buat ngerobek foto itu. Tapi karena saking gak teganya, dia pun akhirnya cuma bisa meluk foto itu sembari menangisinya cuy. Ya jujur di momen ini sih gue ngerasa campur aduk gitu cuy, antara puas tapi juga ngerasa kasihan gitu. Tapi nih ya, yang gilanya itu di momen selanjutnya si Miyuki ini mikir kalau begitu dia akan menjadi wanita yang lebih kotor lagi sampai akhir cuy. Sembari ngirimin pesan ke Kondo yang isinya kalau dia merasa kangen gitu. Ya lo tau lah maksudnya gimana. Kayaknya gue nggak perlu jelasin sih ya dia itu mau apa dan ngapain gitu. Nah lanjut keesokan harinya, kita diliatin sama Eiji yang kelihatan gak semangat cuy dan pamitan buat berangkat ke sekolah. Tapi waktu ngebuka pintu, rupanya ada sosok Ai yang ngejemput dia buat berangkat bareng gitu cuy. Tapi karena terkejut, sontak dengan salting Eiji auto nutup pulang pintunya cuy. Dan karena Ai teriak-teriak tuh di luar, seketika ngebikin kakak dan ibunya Eiji sadar gitu cuy. Lalu di momen berikutnya Ibu Eiji seketika langsung menyambut Ai cuy sambil ngomong kalau hari ini tokonya udah ada menu tiram goreng kesukaan Ai gitu. Dan khusus buat Ai bakal dikasih gratis kapan saja cuy. Wah ini udah lampu hijau sih ya. Ya itu ngebuat Ai ngerasa seneng dan semangat cuy. Tapi dia ngomong kalau dia tetap akan bayar gitu. Ya intinya sih di sini mereka udah saling akrab gitu. Dan singkatnya setelah percakapan hangat itu Eiji dan Ai pun pamitan ke ibunya cuy. Dan dengan tatapan penuh kasih sayang, Ibu Eiji melihat mereka berdua yang sudah berjalan sambil ngucapin kata itterasai atau hati-hati di jalan cuy. Oke kita lanjut masuk ke part yang ke-8 cuy. Nah di sepanjang jalan Ai ini sangat antusias membahas tentang tiram goreng favoritnya ke Eiji cuy. Dan bahkan dia mulai sampai membahas detail soal sausnya, mulai dari yang rasa khas Inggris sampai ponzu yang segar. Ya seolah-olah dia ini seperti lagi mereview makanan di acara TV gitu cuy.
Dan anehnya, justru dari ocehan-ocehan receh itu Eiji ini bisa merasa lebih tenang gitu. Ya, beban yang dari kemarin berat banget di pikirannya pelan-pelan mulai terasa lebih ringan gitu. Kehadiran Ai di sampingnya benar-benar bikin perasaan takut yang biasanya muncul tiap mau ke sekolah jadi berkurang drastis. Tapi ya, ketenangan itu nggak bertahan lama. Begitu mereka mulai masuk ke area sekolah yang lebih ramai, suasana langsung berubah coy. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar mereka. Ya, mereka semua ini dibuat heran gitu cuy melihat Ai yang jalan bersama seorang cowok. Beberapa dari mereka ada yang mulai nyinyir, bahkan ada yang terang-terangan nyinggung gosip buruk tentang Eiji. Nah, mendengar itu semua, langkah Eiji ini sempat melambat cuy. Rasa gak enak langsung muncul lagi di dadanya. Akhirnya dengan suara pelan dia pun ngomong ke Ai, "Apa kau tidak apa-apa? Kalau terus bareng aku, nanti kamu malah ikutan kena." Namun ya, Ai justru menanggapi kekhawatiran Eiji dengan senyuman santai dan penuh percaya diri cuy. Dia berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena dirinya merasa cukup populer di sekolah. Ya, memang benar sih, selama ini Ai dikenal memiliki reputasi yang sangat bersih tanpa gosip buruk sedikit pun. Bahkan saat menolak pernyataan cinta dari seorang cowok, dia melakukannya dengan sangat tulus sehingga tetap bisa berteman baik. Selain itu, sifatnya yang suka menolong juga membuatnya sangat dikagumi di kalangan siswi lainnya cuy. Ai juga kemudian memberikan saran yang cukup berani kepada Eiji. Menurutnya, Eiji harus lebih cerdik memanfaatkan situasi yang ada gitu. Dia menjelaskan bahwa jika mereka terus bersama, posisi Eiji akan jauh lebih aman dari serangan kata-kata kasar secara langsung. Ai bahkan punya ide untuk sengaja memancing gosip tentang hubungan asmara di antara mereka coy. Baginya, anak perempuan biasanya lebih suka bergosip soal pacaran. Dan gosip manis macam itu bisa digunakan untuk menutupi fitnah jahat yang sedang menyerang Eiji saat ini. Ya, Eiji yang mendengar itu pun sempat merasa keberatan cuy, karena tidak ingin reputasi Ai jadi taruhannya. Tapi Ai justru menunjukkan sisi tegasnya yang luar biasa. Dengan ekspresi serius, Ai menyatakan bahwa dia tidak butuh reputasi yang bagus jika itu hanya berasal dari pandangan orang-orang yang tidak mengenal kepribadian Eiji yang sebenarnya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak peduli pada mereka yang memberikan kebencian tanpa tahu faktanya. Ai bahkan berjanji bahwa setelah semua masalah ini selesai, barulah mereka boleh menangis sepuasnya bersama-sama. Ketegasan Ai ini benar-benar menyentuh hati Eiji cuy, hingga membuatnya merasa sangat tenang. Ya, berkat dorongan Satoshi yang membuatnya mau sekolah lagi, serta keberanian Ai yang mau berjuang di sisinya, Eiji ini mulai menyadari bahwa dirinya masih bisa mempercayai orang lain. Begitu sampai di gerbang sekolah, Ai kembali mengingatkan agar nantinya mereka bisa pulang bersama lagi. Eiji yang masih merasa sungkan sempat bertanya apakah hal itu benar-benar tidak masalah. Namun Ai seketika memasang muka kesalnya cuy. "Apa yang senpai bicarakan? Kan aku sendirilah yang meminta untuk pulang bersama." Ya, kalimat itu diucapin dengan keras di tengah-tengah kerumunan siswa gitu cuy. Dan hal itu seketika membuat Eiji tersadar kalau bahkan dalam perjalanan pulang pun Ai masih melindungi dirinya. Sambil tersenyum, Eiji pun akhirnya mengiyakannya cuy. Dan dengan nada bercanda, Ai meminta untuk ditraktir tiram goreng sebagai imbalannya nanti gitu. Nah, singkat waktu setelah Eiji dan Ai berpisah, Eiji pun sekarang berada di loker sepatunya coy. Dan saat membuka lokernya, Eiji langsung merasa ada yang berbeda. Ya, soalnya biasanya isinya penuh sampah, tapi kali ini malah bersih banget gitu cuy. Namun ya, belum sempat mikir panjang, tiba-tiba ada guru laki-laki yang menyapanya dengan santai, seolah-olah semuanya sedang berjalan normal. Dan ya, lu tau lah alasan loker Eiji nggak diapa-apain itu karena rupanya sang guru ini terus mengawasi sejak tadi coy. Lanjut, guru yang bernama Iwai Sensei itu menyuruh Eiji buat pergi ke ruang guru karena Takayanagi Sensei mau bertemu dengannya. Dia bilang kalau Takayanagi Sensei sudah mencemaskan Eiji sejak kemarin gitu. Eiji pun cuma bisa menjawab sopan sambil ngucapin terima kasih. Nah, di perjalanan ke ruang guru, pikiran Eiji ini mulai kemana-mana coy. Dia berpikir mungkin masih ada guru yang curiga sama dia. Dan jujur aja, dia paling gak suka jadi pusat perhatian gitu. Dan ya, pas dia sampai di lorong dekat ruang guru, ternyata Takayanagi Sensei sudah menunggu dirinya di depan pintu. Eiji sempat heran coy, kenapa senseinya ini menunggu di luar. Tapi ya, Takayanagi Sensei langsung menyapa dengan santai dan bilang kalau kondisi sekarang ini bikin Eiji malah bakalan dapat citra jelek kalau harus masuk sendirian. Ini cuma sekedar perhatian kecil, jadi kau tak perlu berterima kasih. Yang lebih penting, tolong ceritakan kepadaku. Ya, intinya Takayanagi Sensei di sini mau Eiji nyeritain semua ke dirinya cuy. Bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai seorang teman. Ya, kalau kata gue sih ini guru beneran luar biasa sih ya. Nah, lanjut begitu mereka duduk berdua, secara tiba-tiba Takayanagi Sensei langsung membungkuk dalam-dalam coy.
Dia meminta maaf dengan tulus. Dia ngaku kalau dia gagal menyadari perubahan yang dialami Eiji, dan itu bikin Eiji harus menderita sendirian. Tentunya Eiji langsung panik, buru-buru menyuruh Takayanagi Sensei buat mengangkat kepalanya. Bahkan dia juga nyalahin dirinya sendiri coy, karena dirinya nggak cerita lebih cepat kepada siapapun gitu. Ya, sambil berterima kasih, Takayanagi Sensei berkata, "Aku sudah mendengar secara garis besarnya dari Imai, jadi tak perlu buru-buru dan tak perlu dipaksakan. Pelan-pelan saja sampai perasaanmu benar-benar tenang." Dan di titik itu Eiji membeku cuy, matanya melebar. Semua kenangan buruk langsung menyerbu pikirannya. Mulai dari Miyuki yang menuduhnya sebagai cowok yang kasar, perilaku Kondo, sampai hujatan dari teman-temannya. Ya, semua itu menjadi satu, sampai-sampai membuat si Eiji ini depresi banget gitu cuy. Nah, Takayanagi Sensei yang melihat itu seketika panik gitu. Dia buru-buru minta maaf karena mungkin terlalu menekan Eiji. Karena itu Takayanagi Sensei ngomong kalau Eiji nggak perlu memaksakan diri. Jika tak bisa cerita hari ini juga tidak masalah. Bahkan ya, dia nawarin Eiji minum sambil bercanda kalau hari ini dia yang mentraktir. Eiji sempat ragu coy karena pelajaran bakalan dimulai gitu. Tapi Takayanagi Sensei dengan santai bilang kalau itu bukanlah masalah. Para guru sudah mengaturnya dan sekarang kepala sekolah sedang menggantikan Takayanagi Sensei. Ya, prioritas sekolah ini adalah mendampingi Eiji yang paling menderita. Mendengar itu dengan ekspresi terharu, Eiji cuma bisa mengucapkan terima kasih. Nah, singkatnya beberapa saat kemudian Takayanagi Sensei kembali dengan membawa 2 minuman kaleng. Dia sengaja memilih ukuran besar karena cuaca lagi panas cuy. Dan lucunya lagi, sambil curhat dia bilang kalau hari ini dia melanggar diet rendah gulanya sendiri. Ya jujur aja sih, ini guru friendly banget anjir. Tapi ya berkat itu suasana seketika jadi lebih tenang cuy. Dan setelah hening sebentar, Eiji akhirnya mulai bertanya, kenapa Takayanagi Sensei ini percaya kepada dirinya? Takayanagi Sensei menjawab, ada 2 alasan. Pertama, kami orang dewasa biasanya bisa melihat situasi lebih objektif, sedangkan siswa lain sekarang ini hanya kebawa arus gosip. Sama halnya di internet, orang-orang gampang ngerasa kalau lagi menegakkan keadilan, padahal sebenarnya cuma menyerang orang tanpa bukti yang jelas gitu. Mendengar itu, Eiji langsung bertanya kembali cuy, kalau ternyata dia benar seperti yang dituduhkan, apa yang bakalan Sensei lakukan? Lalu kemudian Takayanagi Sensei menjawab, disitulah alasan keduaku berperan. Ya, ada kemungkinan gosip itu memang benar, tapi bagiku apapun situasinya kau tak terlihat seperti orang yang akan melakukan kekerasan. Ya, meskipun itu bukan logika, tapi anggap saja itu sebagai naluri seorang guru. Tentunya setelah mendengar itu, Eiji akhirnya nguatin tekadnya dan mutusin buat jujur cuy. Dia mulai menceritakan semuanya, dimana dia dan Miyuki memang berpacaran. Dan di tanggal 31 Agustus mereka udah janjian untuk kencan. Namun ya secara tiba-tiba rencana itu Miyuki batalkan secara sepihak. Dan saat Eiji berjalan sendirian di kota, dia melihat sesuatu yang tak seharusnya dia lihat. Dimana saat itu Miyuki lagi sedang berjalan bersama Kondo. Ya karena terkejut, Eiji langsung refleks menarik lengan Miyuki. Tapi saat itu juga Kondo langsung maju dan menuduh Eiji sebagai cowok penguntit yang kasar. Lebih parahnya lagi, saat Miyuki disuruh memilih, Miyuki langsung tanpa ragu memilih Kondo. Ya, Eiji menceritakan semuanya dengan tubuh yang gemetar cuy. Ya nggak kebayang sih sedepresi apa dirinya ini. Nah, setelah mendengar itu, Takayanagi Sensei jelas auto kaget cuy. Dia langsung sadar kalau itu bukan sekedar masalah sekolah biasa. Ini sudah masuk ke tuduhan kekerasan dan pencemaran nama baik. Sambil bersimpati, dia memegang pundak Eiji sambil berkata, terima kasih karena sudah bercerita kepadaku. Lanjut di sini Sensei mulai membayangkan tentang Kondo. Dari luar, dia itu murid yang populer, atlet sepak bola, dan punya nilai yang bagus. Tapi di balik itu, reputasinya di kalangan guru sebenarnya buruk cuy, terutama soal perempuan. Nah dari situ Sensei makin yakin kalau ada sesuatu yang janggal. Tapi ya setelah melihat kondisi Eiji, Takayanagi Sensei yakin kalau Eiji belum pergi ke rumah sakit setelah dipukul itu. Dan kalau nggak ada bukti visumnya, Kondo yang licik itu pasti akan berbohong ataupun mengarang cerita. Karena itu Takayanagi Sensei putusin buat mengumpulkan banyak informasi dulu coy. Dengan muka seriusnya dia berkata, mulai dari sini adalah tugas orang dewasa. Ya anjay, gua bacanya di sini sampai merinding anjir. Ya akhirnya Sensei mutusin buat turun tangan. Dia nggak bakal biarin Eiji balik ke kelas yang penuh kebencian itu. Dan untuk sementara Eiji akan belajar secara terpisah. Karena ya prioritas utama sekarang adalah melindungi masa depan Eiji.
Lanjut di sini Eiji sempat minta maaf cuy karena ngerasa udah jadi beban, tapi Sensei langsung menolak keras karena itu bukanlah beban tapi justru tanggung jawab. Dia bahkan bilang kalau Eiji terlalu baik dan terlalu sering memikul semuanya sendirian. Menyukai seseorang itu memang murni, tapi kalau perasaan itu diinjak-injak, bahkan orang dewasa pun pasti akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, kau boleh mengandalkan kami para guru, teman, ataupun orang-orang terdekatmu. Di saat-saat sulit seperti ini, kumohon jadikan dirimu sebagai prioritas utama. Dan ya, akhirnya setelah semua itu, ekspresi Eiji mulai melunak. Dia pelan-pelan tersenyum dan cuma mengiyakan nasihat senseinya itu. Kita lanjut setelah perbincangan tadi. Takayanagi sensei mutusin buat mengantar Eiji ke UKS cuy, buat nenangin pikirannya dulu. Dan di sana ada guru yang menemani dirinya bernama Mitsui Sensei. Ya, Mitsui Sensei ini tahu gitu cuy kalau Eiji sedang berada di fase tersulit dalam hidupnya. Dan ya, dia mulai buka percakapan dengan nada yang lembut. Dia bilang karena Eiji harus istirahat di UKS selama 7 jam, pastinya bakalan merasa bosan. Makanya itu dia menyiapkan sesuatu buat Eiji, yaitu beberapa buku dari perpustakaan cuy. Nah, di sini kelihatan banget ya kalau sensei ini benar-benar perhatian, bukan cuma sekedar guru, tapi kayak orang yang benar-benar peduli. By the way nih, sensei cantik juga anjir. Ya lanjut, Eiji yang dari tadi cuma diam akhirnya mulai membaca buku itu. Dan ternyata dia bacanya cepat banget gitu cuy. Sampai-sampai Mitsui Sensei aja kaget dan bilang kalau Eiji cukup cepat dalam membaca. Dan ya karena suasana jadi makin santai nih ya, sambil nawarin minuman ke Eiji, Sensei dan Eiji mulai ngobrol berdua. Nah dari sini obrolan mereka ini mulai berubah ke arah yang lebih personal cuy. Di sini Eiji tiba-tiba bertanya sesuatu yang cukup dalam ke Mitsui Sensei. Apa yang bikin Sensei memutuskan untuk menjadi guru? Dan jujur ya, ini pertanyaan yang cukup random sih ya. Tapi Mitsui Sensei menjawab dengan jujur. Dia bilang kalau sebenarnya dari awal dia tidak ingin menjadi guru. Awalnya dia bekerja di perusahaan biasa setelah lulus kuliah. Dan dia sudah berada di sana sekitar 5 tahun. Mendengar itu Eiji sedikit kaget gitu cuy, karena dia pikir senseinya ini dari dulu memang ingin menjadi seorang guru. Lanjut, Mitsui Sensei mulai cerita lebih dalam cuy. Dengan suara pelan, dia mengaku kalau dulu sempat punya keinginan untuk menjadi seorang guru. Namun ya, keinginan itu tidak pernah benar-benar dikejar gitu cuy. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena dia merasa takut. Dia menyadari bahwa menjadi seorang guru berarti setiap kata yang diucapkan dapat mempengaruhi masa depan seorang murid gitu. Dan baginya, itu adalah beban yang sangat besar. Ya, beban yang pada akhirnya membuatnya memilih untuk mundur cuy. Mendengar itu, Eiji sempat bertanya lagi, apakah sekarang Mitsui Sensei ini juga masih merasa takut? Dan Mitsui Sensei jawab kalau itu tentu saja, apalagi saat ini masa depan Eiji sedang dipertaruhkan gitu. Dan ya, Sensei lanjut mulai menceritakan kehidupannya di dunia kerja coy. Dimana waktu itu dia bekerja di sebuah perusahaan dengan lingkungan yang keras dan cenderung kaku. Budaya kerjanya itu masih sangat menuntut fisik dan disiplin keras, dan tidak memperhatikan batas kemampuan seseorang. Meskipun dia sudah kelelahan baik secara fisik maupun mental, dia tetap dipaksa untuk bekerja dan tidak ada yang benar-benar peduli dengan kondisinya. Semakin dia berusaha bertahan, justru semakin dirinya terpuruk gitu cuy. Apalagi hal yang paling menyakitkan adalah dia harus menghadapi semuanya sendirian, tidak memiliki tempat untuk bercerita, dan tidak ada seseorang yang bisa ia jadikan sandaran. Intinya semua beban itu ia tanggung sendiri cuy, sampai akhirnya tubuhnya tidak mampu lagi bertahan dan dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan kronis. Nah, ketika tersadar di rumah sakit, hal pertama yang Mitsui Sensei lihat adalah ibunya yang duduk di sampingnya sambil menangis cuy. Ibunya meminta maaf berulang kali. Dengan suara yang penuh penyesalan, dia merasa bersalah karena tidak menyadari bahwa anaknya selama ini sedang menderita. Mendengar itu, Eiji mulai tiba-tiba teringat ibunya cuy, dan ada rasa penyesalan yang tiba-tiba muncul karena dirinya hampir mengakhiri hidupnya gitu. Dalam hatinya, dia ngomong kalau bukan karena Takayanagi Sensei, Satoshi, dan Ai, mungkin dia sudah benar-benar hancur. Ya mungkin dia masih datang ke sekolah, tetapi bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan hanya seperti mayat hidup yang terus menjalani hari-hari dengan tekanan dan pembulian. Ya memikirkan semua itu tentunya membuat Eiji cuma bisa menangis cuy. Lanjut kita kembali dulu cuy ke 4 jam sebelumnya dari sudut pandang waifu kalian yang gak lain adalah Ichijo Ai. Nah di sini kita diperlihatkan suasana kelas yang lagi heboh ketika Ai lagi masuk. Ya tentunya Ai sempat bingung dong dan mikir kalau itu karena kemarin dia bolos sekolah. Tapi tak lama kemudian salah satu teman sekelasnya datang dan bertanya keadaannya gitu cuy. Dan Ai dengan santai jawab kalau dia udah lebih baik. Katanya dia hanya kelelahan saja. Ya pokoknya jawaban standar lah.
Tapi dibalik itu semua sebenarnya Ai langsung ngomong dalam hati kalau semua yang dia lakukan di kelas ini cuma topeng. Dia bilang kalau selama ini dia selalu menjaga hubungan baik sama semua orang. Namun di saat yang sama dia juga sengaja menjaga jarak agar tak terlalu dekat. Ya intinya di sekolah dia harus memainkan peran sebagai Ichijo Ai yang selalu diinginkan orang-orang cuy. Dan ya kontradiksi ini benar-benar membuatnya menderita gitu. Tak ada seorang pun yang melihat dirinya yang sebenarnya, bahkan ayahnya sendiri. Rasanya dunianya terhenti sampai hari dimana ia bertemu dengan Eiji cuy. Dia bilang kalau untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Ai bahkan gak bisa bayangin kalau dirinya ternyata bisa tertawa lepas seperti di hari itu. Ya meskipun Eiji mungkin berpikir Ai telah melindunginya, tapi kenyataannya yang sebenarnya justru Ai lah yang bergantung sama Eiji gitu cuy. Baginya Eiji adalah tempat yang sangat nyaman, dan dari situ Ai mulai punya keinginan untuk terus bersama dengan Eiji. Nah lanjut, dengan ragu-ragu temannya tadi nanyain lagi cuy. Dia bilang kalau dia melihat Ai berjalan dengan cowok yang dirumorkan. Dan dengan ekspresi santai Ai membenarkan kalau dia berjalan bersama Aono Eiji. Dan ya pas Ai bilang gitu, suasana kelas auto kaget cuy. Dia langsung dihujani banyak pertanyaan. Tapi dengan santainya Ai malah menjawab kalau dia ke rumah Eiji dan mengajaknya berangkat sekolah bersama. Ya sontak salah satu cowok perindapan ini pun ngomongin rumor buruk tentang Eiji cuy, dan bilang kalau pria seperti itu tak pantas untuk Ichijo Ai. Ya dan di sini seketika emosi Ai auto naik gitu. Dia nanya ke cowok perindapan ini, apakah kau pernah berbicara dengan Aono Senpai? Si cowok menjawab tidak. Lalu kemudian dia bertanya lagi, kalau begitu apakah kau melihat kejadiannya secara langsung? Dan si cowok menjawab enggak lagi cuy. Lalu dengan senyuman sadisnya Ai langsung ngomong kalau Eiji bukanlah orang yang akan melakukan hal yang seperti dirumorkan. Aku adalah sahabatnya. Jadi aku adalah orang yang paling tahu. Selain itu dia juga berjasa bagiku. Jadi tolong jangan asal bicara seperti itu. Karena aku benar-benar sangat membenci orang yang seperti itu. Ya satu kelas langsung diam dan kena mental semua cuy. Nah karena sadar dia sudah kelepasan, Ai pun mencairkan suasana sambil meminta maaf juga cuy. Ya biasalah basa-basi formal gitu. Namun dibalik semua itu rupanya semua ini sudah direncanakan oleh si Ai ini. Menurut Ai karena si Eiji sudah menjadi korban fitnah, meskipun nantinya terbukti tak bersalah pun reputasinya itu tidak akan hilang dengan mudah. Dia nggak ingin gitu cuy kalau melihat Eiji menderita, dan oleh karena itu dia ingin menimpa rumor itu dengan rumor yang sedikit positif. Dan dengan muka serius Ai berkata dalam hatinya, jika demi senpai aku akan melakukan apapun. Ya lanjut kita pindah ke sudut pandang King kita, yaitu siapa lagi kalau bukan King Kondo. Nah di sini kita langsung dibawa ke situasi latihan tim cuy, dimana si Kondo ini masih aja songong gitu. Dia ngerendahin teman-temannya, ngerasa dirinya adalah orang yang paling hebat, paling penting, bahkan dia menganggap dirinya itu adalah seorang raja di dalam tim itu. Menurut dia tugasnya cuma bikin momen epic doang, seperti jadi pusat perhatian dan tampil dengan permainan yang keren. Sementara sisanya ya bodoh amat gitu cuy. Nah dengan arogan dia melihat permainan timnya seolah-olah mereka itu sudah tak punya harga diri gitu, karena mau dijadiin batu loncatan sama si Kondo. Tapi ngomong-ngomong soal harga diri nih ya, dia mengingat Eiji dan bilang kalau Eiji lah orang yang paling tidak punya harga diri. Nah di sini dia mulai ngebahas dimana kondisi Eiji sekarang yang makin parah gara-gara rumor yang udah nyebar ke seluruh sekolah coy. Dan baginya yang sangat lucu itu karena dirinya masih sanggup untuk berangkat ke sekolah. Dan yang paling menarik lagi sekaligus bikin gue makin kesel nih ya, ini adalah karena si Miyuki. Nah ceritanya di malam sebelumnya Miyuki ngajakin Kondo buat check in cuy. Dan ya gue dibikin tambah emosi sama si Miyuki inilah. Soalnya di sini dia minta buat bercocok tanam tanpa pengaman anjir. Ya waifu gue yang satu ini beneran gak ada otak sih ya kayaknya. Dan setelah puas ngerasain Excalibur Kondo yang tanpa sarung itu, Miyuki langsung berkata, aku hanya punya senpai saja, jadi tolong buat aku semakin rusak lagi. Ya kalau kata gue sih ini udah parah banget anjir. Nah mendengar itu Kondo pun berakting sambil memeluk Miyuki dan bilang kalau semuanya akan baik-baik saja dan akan bertanggung jawab jika Miyuki ini akan hamil. Tapi ya sebenarnya saat ini dia sedang seneng banget coy, karena sudah merusak Miyuki. Nah kita balik ke waktu sekarang cuy, dimana setelah latihan bola tiba-tiba ada yang nunjukin foto ke Kondo. Dan ya ternyata itu adalah foto Eiji dan Ai cuy. Ya sontak hal itu membuat si Kondo ini shock gitu. Dia teringat kalau dulu dia pernah mendekati Ai dan mengajaknya jalan bareng cuy. Tapi yang gak dia sangka, Ai ini malah langsung menolaknya. Ai bilang kalau dia gak nyaman pergi sama orang yang gak dia kenali.
Ya, si Kondo ini nggak habis pikir gitu cuy. Mengapa cewek yang dia tolak malah bersama dengan Eiji? Kondo merasa harga dirinya diinjak-injak, padahal dirinya ini adalah king di sekolah ini. Dan dengan ekspresi marahnya, Kondo berkata dalam hatinya cuy, kalau sudah begini, akan kubuat dia semakin menyadarinya kalau ada yang disebut dengan perbedaan kasta. Ya, sumpah gue seneng banget pas lihat ekspresi Kondo anjir. Nah, di tempat lain, kita di sini diperlihatkan sama sosok Takayanagi Sensei yang lagi berdiri di depan kelas sambil megang pulpen dan pasang muka super serius cuy. Dia bergumam sendiri, apa yang sebaiknya kulakukan? Ya, kelihatannya di sini dia lagi nimbang-nimbang strategi buat ngebela Eiji yang lagi kena fitnah kejam itu. Ya, Takayanagi Sensei ini memang tipe guru yang idaman banget gitu. Dia nggak mau diam aja melihat muridnya sedang dizalimi. Dan ya, dia ini udah ngatur rencana bareng guru-guru lain biar Eiji tetap bisa sekolah, tapi dengan status hadir di UKS untuk sementara waktu. Gak cuma itu, Takayanagi Sensei juga udah minta tolong ke guru mata pelajaran lain buat ngatur kelas remedial di ruangan yang kosong, biar Eiji nggak ketinggalan pelajaran tapi tetap aman dari gangguan murid-murid yang udah kemakan hoaks. Nah, di sini Takayanagi Sensei lanjut membayangkan percakapannya tadi bareng Eiji, di mana Eiji yang kelihatan lesu banget ini sangat berterima kasih atas kepedulian Takayanagi Sensei. Ya, Eiji ini merasa sedih dan bersalah karena sudah merepotkan Takayanagi Sensei cuy. Tapi Takayanagi Sensei justru minta maaf balik gitu cuy. Dia merasa nggak enak karena harus bikin Eiji bertindak sembunyi-sembunyi kayak buronan gini, padahal dia itu adalah korban. Terus Sensei mulai masuk ke topik sensitif. Dia bilang sebenarnya pengen banget bagi informasi ini dan bicarain masalahnya sama orang tua Eiji. Tapi begitu dengar kata orang tua, raut muka Eiji langsung berubah drastis cuy. Dia benar-benar nggak mau orang tuanya tahu. Ya, di sini kita dikasih lihat sedikit latar belakang keluarga Eiji lewat pikiran Takayanagi Sensei. Ternyata Eiji ini anak yang berbakti banget cuy. Ibunya itu orang tua tunggal yang ngebesarin dia sendirian, sementara kakak laki-lakinya masih muda dan udah kerja mati-matian buat mempertahankan bisnis keluarga demi biaya hidup mereka. Ya, Eiji ini nggak mau beban pikiran mereka makin numpuk gara-gara masalah fitnah, selingkuh, dan kekerasan ini. Dia pengen ngelindungi kebahagiaan kecil keluarganya gitu. Dan Sensei yang dengar itu cuma bisa narik nafas panjang coy. Dia mutusin buat menunda dulu untuk memberitahu keluarga Eiji. Tapi di sisi lain dia ngerasa berdosa sebagai guru kalau sampai terjadi hal yang lebih buruk lagi gitu. Nah, di sini adegan berlanjut ke ruangan kepala sekolah, di mana Takayanagi Sensei ini lagi diskusi sama kepala sekolah soal masalah ini. Kepala sekolah setuju kalau ini masalah psikologis yang rumit banget gitu cuy. Kalau orang awam yang nanganin, tanpa disadari malah bisa makin melukai perasaan si murid. Dan akhirnya mereka sepakat buat nyerahin sebagian urusan ini ke Mitsui Sensei yang memang ahlinya. Sambil nunggu konselor sekolah datang, Takayanagi Sensei ini ngerasa nggak bisa cuma duduk manis dan nunggu. Dia pengen ngelakuin apa yang bisa dia lakuin sekarang juga. Ya, jiwa detektifnya mulai meronta-ronta nih cuy. Nah, singkat cerita, kita masuk ke babak interogasi klub sepak bola kelas 2. Di sini Takayanagi Sensei manggil murid cowok yang namanya Shimokawa. Shimokawa ini penampilannya khas atlet banget dengan muka yang agak songong gitu cuy. Dia masuk ruangan sambil bertanya bingung, kenapa saya dipanggil ya? Takayanagi Sensei dengan gaya kalem bin santuy ngejawab kalau dia cuma manggil murid berdasarkan urutan alfabet aja buat diajak berbicara. Di sini Takayanagi Sensei mulai nanya soal coretan bullying di meja Eiji itu. Dan Shimokawa bilang dia ngeliat coretan itu pas sampai di kelas jam 8 tepat. Dari sini Sensei langsung ngelakuin edukasi ala Sherlock Holmes cuy. Dia mikir kalau ada yang datang ke sekolah lebih awal dari ketua kelas, kemungkinan besar itu adalah anggota klub latihan pagi. Shimokawa mulai ngerasa tersudutkan. Mukanya juga agak tegang dan nanya-nanya apa saya sedang dicurigai. Tapi Takayanagi Sensei cuma senyum tipis sambil bilang dia cuma butuh keterangan aja buat memastikan. Soalnya itu sudah jadi tugas seorang guru. Takayanagi Sensei di sini mancing lagi cuy. Dia bilang murid-murid klub olahraga lain bilang kalau coretan-coretan itu udah ada pas mereka datang pagi-pagi sekali. Shimokawa mulai panik dan ngeles kalau anak-anak dari klub sepak bola itu biasanya langsung ke ruang klub tanpa mampir ke kelas dulu. Kami juga kaget banget melihat kondisinya sudah jadi seperti itu. Tapi pas Sensei nanya apa dia ngelihat murid lain dari kelas ini yang sempat datang, si Shimokawa ini sempat ragu sejenak cuy. Dia bergumam lalu tiba-tiba menyebut nama Aida. Tapi ya abis itu dia langsung ngegas sambil bilang kalau kau mencurigai kami, tolong tunjukkan buktinya. Tapi ya menanggapi itu Takayanagi Sensei bukannya marah. Dia malah tersenyum lebar banget, kayak lagi ngelihat mangsa masuk perangkap. Dia ngomong dengan santainya. Sensei paham, Aida juga mengatakan hal yang sama persis. Dan begitu Shimokawa pergi, Takayanagi Sensei langsung pasang muka serius lagi cuy. Dia ngerasa ada yang gak beres gitu.
kenapa dua orang ini bisa ngasih kesaksian yang benar-benar sama persis sampai ke titik komanya. Kalau mau bohong harusnya lebih pintar sedikit. Ya dari sini Takayanagi Sensei makin curiga kalau mereka berdua emang lagi nutupin sesuatu. Ya soalnya sebelumnya Sensei juga udah nanya hal yang sama ke Aida. Dan bukan hanya poin-poin jawabannya, semua urutan kalimatnya juga sama persis gitu cuy. Seolah-olah mereka menggunakan naskah. Terus ada juga satu murid lagi yang namanya Makabe, yang katanya sempat berpapasan sama Shimokawa dan Aida sebelum latihan pagi. Ya informasi ini makin menguatkan kalau dua orang itu emang mencurigakan. Lanjut kita di sini berpindah ke interogasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Amanda Miyuki, mantan pacar si Eiji yang cantik tapi otaknya udah miring. Di sini Takayanagi Sensei manggil Miyuki ke ruangannya cuy. Di pikiran Sensei, dia ingin jelasin kalau Miyuki ini murid teladan, berprestasi, wakil ketua kelas, dan populer di kalangan cowok. Dia adalah teman masa kecil Aono Eiji dan harusnya tahu semua rahasia Eiji. Tapi Sensei punya teori menarik nih. Dia bilang kalau cinta itu kayak narkoba yang bisa bikin manusia menjadi gila. Dia bahkan ngebandingin sama sejarah-sejarah besar kayak insiden Kusuko di Jepang, Kaisar Chuanzong dari Tiongkok, sampai Henry VIII dari Inggris yang rela ngorbanin mahkota demi cinta. Intinya murid teladan sekalipun bisa hancur kehidupannya kalau udah kena racun cinta di masa pubertas. Nah begitu interogasi dimulai, Miyuki langsung bereaksi gila cuy. Dia ngegebrak meja sampai Takayanagi Sensei dibuat kaget. Dia teriak kalau dia sama sekali nggak terlibat. Dia menuduh Takayanagi Sensei manggil dia karena curiga gitu. Miyuki mulai cerita versi dia yang penuh drama. Dia ngomong kalau hubungan dia sama Eiji itu emang lagi bermasalah dan mereka udah putus pas kejadian itu. Terus dia bilang si Eiji cuma salah paham pas ngelihat dia lagi jalan bareng Kondo Senpai. Miyuki ngaku kalau Eiji panik terus nyengkram tangannya kuat banget buat misahin dia dari si Kondo itu. Tapi ya di sini si Takayanagi Sensei kita nggak gampang dibegoin cuy. Dia langsung nyeletuk, ceritamu ini kok beda jauh ya sama yang dikatakan oleh Eiji. Dan ya muka Miyuki seketika langsung pucat pasi dan matanya melotot ketakutan cuy. Ya ekspresi panik yang digambarkan di panel ini, feelnya itu benar-benar dapat banget sih ya. Ya lanjut di sini Sensei langsung nunjukin layar HP yang ada foto memar di lengan Miyuki, yang katanya udah viral di media sosial sebagai bukti kalau Eiji ngelakuin kekerasan. Takayanagi Sensei bertanya apa Miyuki tahu soal postingan itu. Dan ya Miyuki yang tadi ngegas itu langsung terdiam 1000 bahasa sambil nundukin kepalanya cuy. Pas diangkat muka lagi, dengan wajah tanpa ekspresi, dia bilang kalau Kondo Senpai pasti posting itu karena khawatir sama dia. Dia tetap kekeh kalau lengannya itu emang ditarik kuat sama Eiji sampai memar cuy. Sementara itu Takayanagi Sensei cuma dengerin sambil ngebatin. Jadi sesi tanya jawab ini berjalan persis seperti yang kuduga. Terus Sensei ngasih pertanyaan pamungkas yang bikin suasananya makin mencekam cuy. Apakah kamu benar-benar dikasari oleh Aono? Miyuki kelihatan gemeteran. Sambil terbata-bata dia berkata kalau aku juga tidak tahu. Aku juga saat itu sedang panik. Ya jawabannya benar-benar nggak tegas dan malah bikin dia kelihatan bohong. Melihat itu, akhirnya Takayanagi Sensei mutusin buat ngudahin sesi hari ini dan nyuruh Miyuki untuk balik ke kelasnya. Tapi pas Miyuki udah keluar, Takayanagi Sensei ngelihat HP-nya lagi cuy. Ya ternyata diam-diam Takayanagi Sensei ini udah ngamanin log riwayat media sosial milik Eiji. Dia bergumam kalau dia pakai bukti ini bareng sama kartu as lainnya, si dalang utama nggak bakal punya jalan buat lari lagi gitu cuy. Tapi ya Takayanagi Sensei sekarang tinggal butuh bukti telak buat menyudutkan si dalang utamanya, yaitu Kondo Senpai. Ya untuk sementara dia sengaja biarin mereka merasa di atas angin dulu sebelum nanti dijatuhin sejatuh-jatuhnya. Padahal menurut Takayanagi Sensei, kalau Miyuki tadi mau menceritakan semuanya di sini, pasti akan ada jalan keluar untuknya. Ya bagi Takayanagi Sensei benar-benar sangat disayangkan, karena kehancuran Miyuki ini akan semakin mendekat akibat kebodohan Miyuki itu sendiri cuy. Nah lanjut di sini kita dilihatin interogasi si kapten klub sepak bola sekaligus king kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Mas Kondo kita yang nggak mau Kondo cuy. Dan dengan tampang so asiknya dia langsung nyapa Takayanagi Sensei dengan senyuman lebar tanpa dosa gitu cuy. Lalu ya pas ditanya soal kasus kekerasan si Aono ke Miyuki, si Kondo ini langsung acting lebay gitu cuy. Seolah-olah kasihan banget sama si Miyuki yang pastinya bakalan trauma berat. Dan ya dalam hati Takayanagi Sensei ini udah tahu gitu kalau Kondo itu cuma pura-pura jadi korban doang. Nah singkatnya di sini Kondo mulai ngarang dongeng gitu kalau waktu itu Miyuki curhat kalau dirinya mau putus dengan Eiji.
Tapi si Eji ini nggak mau dan malah jadi stalker gila. Dan waktu Eji ini ngelihat mereka berdua lagi barengan, Eji auto salah paham dan mengira kalau dia lagi ditikung atau kena NTR gitu. Ya lanjut, nggak selesai sampai di situ. Kondo ini juga nambahin kalau waktu itu Eji auto ngamuk dan narik tangan Miyuki secara paksa gitu cuy. Sampai pada akhirnya Kondo ini harus turun tangan buat misahin mereka. Ya di sini Takayanagi Sensei cuma bisa ngebatin kalau si Kondo ini bohongnya udah kayak lagi bernafas aja gitu. Dan ya Takayanagi Sensei lalu ngomong kalau dari pernyataan Eji, dia bilang bahwa justru Kondo inilah yang sebenarnya mukul dan pakai kekerasan ke dirinya gitu cuy. Tapi ya si Kondo ini pinter banget buat nyari pembelaan cuy. Dia ngeklaim kalau tindakannya itu murni demi melindungi Miyuki dari stalker keparat si Eji itu. Tapi ya pas dia lagi masih asing ngebacot, Sensei langsung nanya lagi gitu, kenapa Kondo malah nyebarin foto luka-luka Miyuki ke media sosial? Dan dengan muka tanpa dosa, Kondo ini masih ngeles cuy. Dia bilang kalau akun fake itu bukan punya dia gitu, melainkan punya anak klub lain yang kasihan sama Miyuki. Ya intinya dia nggak merasa bersalah sama sekali karena dia cuma mau melindungi Miyuki gitu. Nah pas Sensei nanya siapa yang nyebarin, Kondo sok-sokan nggak tahu dan dia malah minta masalah ini diselesaikan secara damai aja. Ya alasannya itu sih klise banget gitu, yaitu biar masalah ini nggak ngeganggu fokus turnamen klub sepak bola mereka nantinya. Dan ya karena ngerasa udah menang, Kondo ini pun langsung pamer senyum pepsodenya coy, sambil menyanjung dan berterima kasih ke Takayanagi Sensei karena ngira kalau Sensei ini berpihak ke dirinya. Kondo juga ngomong kalau dia sempat khawatir andai kata ucapan Eiji lebih dipercaya, pastinya itu bakal bikin nama baik sekolah bisa tercemar gitu coy. Mendengar itu Takayanagi Sensei dengan tenang bergumam dalam hatinya kalau yang bikin nama baik sekolah tercemar itu sebenarnya adalah bajingan kayak si Kondo ini coy. Ya lanjut, Takayanagi Sensei di sini mulai agak nakut-nakutin si Kondo gitu cuy. Dia bilang kalau sekolah sebenarnya mau minta bantuan polisi gitu. Dan karena itu Takayanagi Sensei nanya dengan serius, apa Kondo beneran ngelihat kejadiannya langsung di depan mata kepalanya sendiri. Dan si Kondo ini auto kelihatan sedikit panik gitu cuy setelah mendengar kata polisi. Dia langsung ngasih tahu kalau lebih baik nggak usah pakai polisi gitu. Ya dia ngeles kalau semua itu demi menjaga reputasi Miyuki biar memori buruknya nggak kesebar. Padahal ya semua itu cuma trik manipulasi si Kondo ini aja sih ya. Tapi ya berkat sedikit reaksi panik Kondo itu, Takayanagi Sensei seketika bisa ngelihat sebuah celah yang ngebuktiin kalau Kondo ini berbohong. Di sini Takayanagi Sensei masih mutusin buat diam aja dulu cuy. Dan singkat cerita, Kondo pun pamit pergi sambil ngeremehin kecerdasan Takayanagi Sensei. Tapi ya yang dia nggak sadar kalau saat ini sebenarnya dialah yang sedang berjalan menuju neraka jahanam gitu cuy. Nah setelah kelar urusan sama si musuh dalam selimut itu, Takayanagi Sensei langsung nemuin si Eiji di UKS buat nanyain kabarnya cuy. Dan Eiji jawab berkat bantuan Takayanagi Sensei kondisi mentalnya sudah jauh lebih mendingan cuy. Di sini Eiji mutusin buat nggak menyembunyikan masalah ini lagi dari orang tuanya. Ya dia sadar kalau terus-terusan bungkam kayak gini justru malah bikin dia doraka dan nyusahin keluarganya sendiri gitu. Dengan tatapan mata yang penuh tekad, Eiji ini pun berjanji kalau dia nggak bakal melarikan diri lagi dan pengen berjuang bareng-bareng. Takayanagi Sensei yang dengar itu pun auto senang gitu cuy dan nawarin diri buat bantu ngejelasin ke ortu Eiji nantinya. Tapi di sini yang bikin gua salut, Eiji ini malah nolak dengan halus gitu cuy. Alasannya karena dia pengen ngomong pakai mulutnya sendiri sebagai tanda kedewasaannya. Dan Takayanagi Sensei pun auto bangga ngelihat perkembangan mental Eiji yang jadi jauh lebih kuat gitu. Ya ketimbang berlarut-larut dalam kesedihan karena masa lalu yang nggak bisa kita rubah, lebih baik kita terima dengan pasrahkan ya. Dan jadiin sebuah pelajaran untuk ngebentuk versi kita yang lebih baik gitu. Hal buruk kemarin adalah sesuatu yang di luar kontrol kita. Dan kalau kata gue sih cukup disadari dan diambil pelajarannya, karena hal seperti itu tentunya selalu akan datang secara tidak terduga di dalam hidup kita. Dan kuncinya cuma tentang gimana cara kita ngadepinnya. Ya jadilah seperti admin tambahan kalian ini bro, yang setelah kena NTR cuma butuh waktu 8 tahun aja buat sembuh gitu. Ya gue kok malah curhat di sini anjir. Ya kita lanjutin cuy. Di sini Sensei langsung ngasih nomor HP-nya dan nyuruh Eiji buat nggak segan-segan nelpon dia kapan aja, bahkan pas larut malam sekalipun. Ya gila sih, dapat wali kelas sesolid ini beneran bikin beban di pundak Eiji atau hilang gitu cuy. Nah singkat cerita, pas jam pulang sekolah, di sini terlihat Ichijo Ai lagi nungguin Eiji di gerbang sekolah sambil ngomong kalau Eiji terlambat gitu. Dan di sini Eiji ngaku kalau dia sengaja telat biar nggak dapat tatapan dingin dari murid-murid lain karena masalahnya itu cuy.
Tapi Ai ini juga nambahin kalau ada juga masalah gosip hubungan mereka berdua. Dan Ai malah ngegoda apakah dia udah bisa dianggap sebagai orang yang spesial bagi Eji gitu. Dan tentunya tanpa ragu Eji langsung masang senyum lebar dan bilang kalau sejujurnya si Ai emang sangat spesial buat dirinya cuy. Di sini Eji sebenarnya masih khawatir banget kalau reputasi Ai bakalan ikutan hancur gara-gara jalan bareng cowok bermasalah seperti dirinya. Tapi dengan santai, Ai ini jawab kalau Eji itu benar-benar orang yang baik. Ai lalu ngeyakinin Eji kalau mereka cuma digosipin berpacaran, tapi nggak ada kerugian nyata yang perlu dikhawatirkan gitu. Tapi Eji di sini nanya apa itu beneran nggak masalah, karena takutnya nanti itu malah berdampak ke pacar Ai ataupun orang yang lagi Ai sukai. Dan itu bikin si Ai langsung shock gitu cuy. Dengan muka merah padam, Ai teriak kalau andai dia punya pacar, mana mungkin kemarin dia mau diajak kabur berdua sama si Eji. Intinya di sini Ai udah konfirmasi gitu cuy, kalau nggak ada yang marah kalau dirinya dekat dengan Eji. Dan ya singkatnya setelah obrolan itu Ai pengen minta hadiah imbalan karena udah nemenin Eji berangkat tadi pagi gitu. Dan gak pakai lama Ai langsung gercep ngajakin si Eji buat pergi kencan bersama coy. Ya mendengar kata kencan meluncur dari mulut Ai, Eji auto ngeblus merah padam dan membeku di tempat. Sementara siswa lain yang kebetulan ada di sekitar mereka langsung shock gak percaya kalau seorang Ichijo Ai lagi ngajakin cowok berkencan gitu. Ya di sini Eji sambil malu-malu berusaha ngingetin Ai biar ngeliat situasi di sekitarnya dulu sebelum ceplos-ceplos begitu. Tapi dengan santai Ai malah menjawab kalau perasaan mereka itu jauh lebih penting daripada omongan orang luar. Dan sambil masang senyum termanis yang dijamin bikin para jomblo meriang, Ai sekali lagi ngulangin ajakannya dengan nanya apakah Eji bersedia pergi berkencan dengan dirinya. Ya siapa juga sih ya yang bakalan nolak kalau diajak kencan sama bidadari kayak si Ai ini. Nah singkat cerita, impian Ai buat pergi kencan ke kafe bareng orang yang dia sukai ini akhirnya beneran terwujud cuy. Dia senang banget karena biasanya cuma bisa dengar cerita kencan romantis kayak gini itu cuma dari teman-teman sekelasnya aja. Dan di sini Eji pun berterima kasih karena Ai udah mau ngebantu dia melewati masa-masa sulit kemarin. Makanya sebagai balas jasa, Eji mutusin buat mentraktir pancake apa aja yang pengen dimakan Ai hari ini. Nah singkatnya pas izin pergi ke toilet buat cuci tangan, barulah kelihatan kalau pertahanan si Ai ini juga runtuh. Dia nggak nyangka gitu cuy kalau mengajak kencan orang yang disukai itu ternyata rasanya segugup ini. Tapi ya dengan begini Ai harap kalau perasaannya udah sedikit tersampaikan ke Eji gitu. Ya meskipun deg-degan parah, Ai ngerasa senang karena dia berhasil memesan kursi berpasangan tanpa disadari sama Eji gitu cuy. Dia lalu bergumam dalam hati kalau mimpinya minum teh di kafe yang keren bersama orang yang paling disukai sudah terwujud cuy. Ya kembali ke meja, dimana di sini kelihatan kalau suasana kencan mereka sangat hangat banget gitu cuy. Dan ya melihat Ai yang makan dengan lahap sambil senyum ceria, Eji pun ikut ketularan bahagia dan mereka bisa tertawa lepas gitu. Ya next mereka lanjut ngobrol seru soal masa lalu, dimana si Ai ini cerita kalau dia dulu sekolah di SMP swasta tapi nggak lanjut ke SMA karena internal urusan keluarga. Sementara si Eji ngaku kalau dia sekolah di dekat sini bareng teman-teman masa kecilnya. Eji cerita tentang sobat karibnya sejak SD yaitu si Satoshi yang dulu pernah nyelamatin dia pas nekat ngelaporin seorang pencuri kotak amal. Dan berawal dari kejadian heroik tapi konyol itu, hubungan mereka berdua pun jadi makin akrab. Tapi ya karena mengingat masa lalu tentang teman masa kecil, mau nggak mau si Eji tentunya teringat juga sosok Miyuki Lonet itu cuy. Dan sontak aja ekspresi Eji langsung berubah jadi murung banget gitu. Nah melihat perubahan raut wajah Eji itu, Ai yang peka langsung menatap Eji dengan lembut. Dia bilang kalau Eji lagi ngerasa sulit, nggak masalah buat cerita dan jangan dipendam sendiri. Apalagi Ai tahu betul kalau cobaan yang menimpa Eji saat ini tuh menyakitkan banget gitu cuy. Sampai bahkan bisa bikin orang biasa depresi seumur hidup. Makanya dia minta ke Eji buat selalu curhat ke dirinya sebelum mentalnya benar-benar hancur berkeping-keping. Ya Eji seketika auto terharu banget dan nanya kenapa Ai bisa sepercaya itu sama dirinya. Padahal mereka baru kenal selama 2 hari kan ya. Tapi sambil menatap tajam, Ai bilang kalau instingnya tahu kalau Eji adalah cowok baik-baik yang gak mungkin melakukan fitnah kejam itu. Ya untuk orang sebaik Eji, Ai ini nggak mungkin membiarkannya dihancurkan oleh orang lain. Kalau kamu merasa menderita, aku juga akan bersamamu. Nah setelah mendengar penuturan jujur dari Ai, pertahanan emosional Eji auto luluh dan dia pun tersenyum lega gitu cuy. Dan mereka berdua pun ketawa bareng menyadari betapa ajaib hubungan mereka yang baru seumur jagung tapi udah sekompak ini. Ya literally mereka ini kan baru kenal selama 2 hari anjir.
Ya lanjut, setelah kencan kelar, Ai dijemput oleh mobil mewah milik keluarganya cuy. Di dalam mobil, Ai ngebayangin ekspresi Eji yang sejak tadi udah kelihatan jauh lebih plong, seolah-olah beban di pundaknya udah benar-benar lepas gitu. Dan Ai pun juga langsung sadar gitu cuy, kalau Eji sudah membulatkan tekad untuk bicara ke keluarganya soal perihal masalahnya. Dan Ai yakin kalau keluarganya Eji itu pasti mau berjuang bersama-sama. Ya, semua kata-kata penyemangat di kafe yang Ai omongin ke Eji tadi sebenarnya ditujukan buat nguatin dirinya sendiri juga cuy. Karena jika tak ada Eji di hari itu, maka saat ini dialah yang hancur. Karena itu dialah yang seharusnya berterima kasih ke Eji gitu cuy. Dan ya, chapter kali ini pun ditutup sama monolog batin si Ai ini yang berkata, terima kasih banyak karena telah menemukanku saat aku hampir hancur dan putus asa. So, gimana menurut lo tentang chapter kali ini cuy? Ya kalau menurut gua sih memang kayak kurang berimpact sih ya, tapi gua agak lumayan puas juga sih untuk menutup ini. Dan karena chapter manganya mentok sampai sini, nanti kita lanjutin lagi kalau manganya udah update kembali ya cuy. So, kalau mau lanjut jangan lupa komen lanjut di bawah ya cuy. Gua Niki Sugino Dogade, mata ai masyo.